Naufal Amrullah sudah 9 tahun mondok di Al-Inaroh Al-Hikam Buntet Pesantren Cirebon. Mahasiswa jurusan manajemen pendidikan Islam ini ingat betul saat-saat ia pertama kali menginjakkan kaki di pesantren ini ketika usianya 13 tahun. Jauh dari orang tua dan tidak betah adalah hal yang ia rasakan kala itu, apalagi saat Ramadan. Tetapi tekad untuk belajar membuatnya bertahan hingga sekarang. Setiap hari kegiatan di pondok dimulai pada pukul 4 pagi. Kemudian Noval mengikuti perkuliahan dan dilanjutkan dengan pendalaman agama bersama para kiai. Meski sebentar lagi akan lulus menjadi sarjana, ia berencana untuk terus mondok mendalami agama Islam di tempat ini. Cuma yang bikin saya bertahan itu, saya itu megang prinsip kayak gini. Kalau untuk mondok ya, ukurannya orang mondok itu bentar-bentarnya itu 3 tahun, minimalnya itu 3 tahun. Dan itu 3 tahun saya anggap orang yang baru bisa belajar pakai sarung gitulah. Cuma ya minimal ya udah bisa pakai sarung gitulah. Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon sudah ada sejak abad ke-17. Berusia lebih dari 250 tahun, Ponpes ini merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Tempat ini dahulu menjadi tempat syiar Islam. Oleh pendirinya, pembelajaran agama Islam dimulai dari pendidikan agama yang sangat mendasar. Beliau memberikan pendidikan dasar ya, dari mulai masalah keagamaan, terutama adalah pendidikan agama yang tinggi, agar supaya mereka bisa beribadah dengan baik sesuai dengan aturan syariat. Dan tentu di dalam pemberian materi keagamaan itu beliau juga tentu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berdirinya Buntet Pesantren tak bisa dilepaskan dari tokoh besar syiar Islam kala itu yakni Mbah Mukoyim. Beliau merupakan seorang mufti atau penasihat agama para sultan Keraton Kanoman Cirebon. Intervensi Belanda terhadap Keraton Kanoman pada abad ke-17 membuat Mbah Mukoyim memutuskan untuk keluar dari keraton dan mendirikan pondok pesantren. Cukup nasionalis, makanya salah satu ciri bahwa beliau sangat nasionalis adalah terlihat dari diteruskan oleh putra-putranya. Dalam hal ini adalah zamannya Ki Abbas. Mungkin pondok pesantren Buntet adalah salah satu pondok yang pertama kali menerima pendidikan formal, masuk ke dalam sebuah pondok pesantren yang dikenal sebagai tempat pendidikan yang dianggap kuno kan gitu ya. Tapi beliau bisa menerima dan nama sekolah formalnya yaitu Ibtidaiyah Watoniyah. Watoniyah itu adalah kebangsaan. Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, A.A. Syafa'ah mengatakan, pesantren Buntet memiliki sejarah dan perjuangan yang panjang. Saat itu, Mbah Mukoyim berjuang melawan penjajah Belanda dan harus berpindah-pindah tempat. Mbah Mukoyim dianggap penjajah sebagai orang yang berbahaya kala itu. Sebenarnya kan bagi siapa aja yang yang terus-menerus melakukan jihad itu kan semuanya ditakuti oleh Belanda, termasuk Mbah Mukoyim. Karena Mbah Mukoyim itu sebagai mufti tentu saja mempunyai pemikiran-pemikiran yang berkiblat ke bagaimana itu tadi Ishkariman gitu. Ketika Ishkariman itu saya terjemahkan ke dalam hiduplah dengan terhormat gitu ya. Dalam hal ini kan terhormat itu dengan tidak mengikuti aturan Belanda gitu. Zaman berubah, tetapi pesantren ini masih menjaga tradisi karuhunnya. Ada beberapa kebiasaan pondok yang dimulai sejak awal berdiri yang terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satunya adalah ngaji pasaran. Ngaji pasaran dilakukan hanya pada Ramadan. Para santri akan berkumpul di rumah para kiai. Kemudian, kiai akan membacakan kitab kuning yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Pembahasannya beragam sesuai dengan tema, mulai dari pendidikan dasar agama Islam, ketauhidan, sampai pembahasan surga dan neraka. Ngaji pasaran biasanya dimulai sejak 1 hingga 20 Ramadan setiap tahun. Tradisi ini biasa dilakukan 24 jam, mulai subuh, zuhur, asar, dan setelah salat tarawih hingga dini hari. Sudah menjadi sebuah kelaziman dalam pondok pesantren, terutama pesantren-pesantren yang mempertahankan kutubut turath ya, yang berhalun Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu pondok pesantren tersebut akan memberikan pendidikan kutubut turath, kitab-kitab yang berhalun Ahlussunnah wal Jamaah yang dari mulai tingkat paling dasar untuk para
para santri yang pemula sampai pada santri yang kemudian punya kemampuan tertentu dan sampai pada kemampuan yang tertinggi. Mereka diberikan pendidikan dengan sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Berdiri di atas lahan seluas 25 hektar, hampir seluruh bangunan pesantren sudah modern. Bangunan di tengah-tengah pondok ini adalah Masjid Agung Buntet Pesantren. Konon, masjid ini merupakan petilasan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Buntet Pesantren memiliki beberapa keunikan. Arsitektur masih dipengaruhi gaya Jawa dengan corak Hindu. Bagian atap masjid berbentuk limasan dan terdiri atas 3 tingkatan. Ini menandai tingkatan beragama yakni iman, Islam, dan ihsan. Masjid ini memiliki 9 pintu yang tersebar di sekeliling masjid. Ini juga menyimpulkan jumlah wali songo. Keunikan lainnya juga terlihat pada bagian dalam masjid. Letak mimbar tak seperti masjid lainnya yang berada di tengah. Mimbar di sini terletak di pojok sebelah kanan dan terpisah dengan posisi imam. Konon, posisi ini tidak pernah berubah sejak awal. Tetap berada di pojokan seperti itu. Masih tetap ada di pojokan. Dan itu makanya tidak boleh rubah itu. Walaupun kan bisa dimasukkan ke dalam ya. Tapi itu ternyata tidak boleh, tidak dikersai sama para guru. Pak Kiai, ada data atau informasi persisnya tahun berapa Pak masjid ini mulai dibangun? Kalau pembangunan masjid ini sebetulnya tidak bisa terdeteksi ya. Paling-paling pemugaran sehingga menjadi bentuk masjidnya seperti ini. Kalau tidak salah saya pernah tanya karena ini berbarengan dengan masjid yang ada di Benda Kerep. Yaitu sekitar 1833 lah. Pemugarannya 1833. Masjid Agung Buntet Pesantren terbuka bagi siapa saja, tak hanya santri tapi juga warga sekitar bisa beribadah di sini. Ya, tepat di depan Masjid Agung Buntet ini terdapat sebuah alat yang kemudian disebut sebagai jam bencet. Nah, ini memang digunakan dahulu sebagai penentu waktu sholat 5 waktu di kawasan pesantren ini. Dan saat ini memang sudah tidak lagi digunakan, tetapi alat ini sekarang dijadikan sebagai media pembelajaran bagi para santri bahwa dulu menentukan sholat 5 waktu ini menggunakan atau mengandalkan alam pada saat itu. Keberadaan Buntet Pesantren menjadi bukti lain bahwa syiar Islam di tanah Cirebon terus berkembang dengan segala dinamikanya. Seiring dengan berkembangnya waktu, kini sudah ada sekitar 60 pondokan di Buntet Pesantren dengan jumlah santri mencapai 10.000 orang.